Diprediksi akan menang mudah melawan Laos, namun nyatanya, para pemain timnas Indonesia justru tampil di luar ekspektasi, entah itu salah passing atau salah koordinasi dan komunikasi, yang intinya di pertandingan ini adalah performa tim Garuda benar-benar drop, banyak hal yang kemudian membuat Rafael Strijk benar-benar frustasi, termasuk mungkin Marcelino, yang sayangnya harus mendapatkan kartu merah yang tidak seharusnya dia terima. Melihat kenyataan yang ada, sepertinya hal itu kembali mengungkap fakta bahwa kualitas pemain diaspora memang lebih baik, terutama dari segi teknik dasar dan visi bermain. Nah, di sisi lain ada pandangan menarik dikala Bung Towel menonton secara langsung ke Stadion Manahan. Dan sepertinya Pak Erik ada di dekatnya yang datang langsung dan menghampiri beliau. Mungkin saja melihat situasi yang ada di sana. Dan Pak Erik ingin memperlihatkan kualitas pemain muda. Ya, kebanyakan dari mereka memang masih jauh di bawah rata-rata. Kali ini mungkin Bung Towel, benar-benar ditowel ya, sama Pak Erik, karena berbagai komentar kontroversial yang dilontarkannya. Pak Erik, saya terus terang nggak tahu gitu. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Timnas Indonesia harus puas berbagi skor 3-3 saat melawan Laos, hasil yang bisa dibilang sangat merugikan, karena sejatinya ini adalah kesempatan emas bagi Garuda untuk mendulang kemenangan plus banyak gol. Ya mungkin semua itu bisa saja terjadi, andai saja pemain Indonesia tampil dengan kekuatan terbaik. Namun faktanya, pemain U22 yang ditampilkan tidak begitu sekuat itu dan gol-gol yang dicetak ke gawang Indonesia murni terjadi karena kesalahan mendasar di lini belakang. Selain itu, lini tengah menjadi masalah besar bagi timnas di AFF kali ini. Minimnya gelandang yang berkualitas benar-benar membuat aliran bola tersendat. Dan itulah konsekuensi yang harus dibayar, karena tampil bersama skuad U22. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your love. Ya, di luar skor yang ada di pertandingan timnas Indonesia memang harus diakui ini di luar prediksi. Banyak kesalahan dalam passing dan pengambilan keputusan memang menjadi kelemahan terbesar di tim ini, jadi wajar saja di awal TC kemarin, selain fisik, Kosim juga merasa kualitas passing para pemainnya kurang bagus, dan itu terlihat di dua pertandingan awal. Lini tengah yang seharusnya punya peran penting untuk mengatur aliran bola, yang kemudian memaksa Marcelino banyak turun ke lini bawah membantu pertahanan. Padahal semua orang tahu kualitas Marcel ini, dia bisa on form jika ia bermain di sepertiga akhir pertahanan lawan, jadi mungkin Marcel merasa frustasi dan kelelahan, sehingga ia harus melakukan kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak dia lakukan. Sampai akhirnya dia mendapat kartu merah, walaupun harus diakui penampilannya di pertandingan ini kurang maksimal. Selain itu, melihat Rafael Strijk yang sebenarnya dia terlihat sangat frustasi di pertandingan ini, karena ya berapa banyak umpan yang tidak sampai kepadanya. Kemudian saat dia membawa bola, rekan setimnya pun bingung mau diarahkan kemana. Tapi kembali lagi, ini adalah proses yang harus dilakukan, karena memang tujuan awalnya untuk Segames 2025.
Nah, sementara itu, ada pemandangan menarik saat Bung Toel tampak hadir di samping Pak Erik di Stadion Manahan Solo. Mungkin saja setelah melihat pertandingan, Pak Erik mentowel Bung Toel, sembari berkata, "Sekarang kalian tahu kan bedanya?" Tentu bukan tanpa alasan, karena selama ini semua orang tahu kalau Bung Toel memang sering membuat kontroversi lewat ocehannya. Dan dari situ, sepertinya dia harus lebih mawas diri, dengan kualitas pemain lokal kita, bahkan saat kita melawan Laos, yang sama-sama rata-rata tim muda masih kewalahan. Nah, bukan maksud untuk menjelek-jelekan, namun, ini bahan untuk evaluasi. Beragam komentar dari netizen pun bertebaran di media sosial. Menilai pertandingan semalam, semua orang bisa lihat faktanya. Ambil contoh pemain gelandang, lihat saja Arkan Fikri, Zanadin Faris, dan Raihan Hanan, yang sudah dicoba oleh Koshin, mulai dari passing, control, decision making, playing vision, semuanya masih kalah jauh dari Ivar Jenner. Padahal dari segi usia tidak jauh berbeda, dan ingat, Ivar hanya bermain di divisi 2 Belanda, tapi dia sudah bisa bersaing dengan gelandang-gelandang hebat di Asia, yang mana itu membuktikan bahwa didikan Eropa meski kastanya rendah, tetapi lebih unggul dibandingkan level tertinggi sepak bola Indonesia. Ini fakta ya. Intinya pemain yang ada memang harus kerja keras kalau mau masuk timnas senior. Itu yang utama, karena bagaimanapun Koshin juga menjadikan AFF ini sebagai ajang melihat pemain mana yang memang punya potensi, dan walaupun ini baru cuma level AFF, tapi kalau yang dilawan pemain senior, tetap saja akan berbeda. Dan terbukti, sekelas Laos juga bisa menghukum kita kalau kita melakukan kesalahan sekecil apapun. Apalagi gol Indonesia di 2 laga terakhir, itu tercipta dari situasi bola mati, terutama lemparan ke dalam Arhan, yang mana artinya, tim ini belum benar-benar matang untuk bisa mencetak gol dari skema permainan open play. Ya, terlepas dari apapun, semoga ini bisa jadi pelajaran untuk semua pemain, termasuk Marcelino, yang harus lebih bisa mengendalikan emosi diri. Ya, boleh saja frustasi, tapi jangan sampai membuat sesuatu yang bisa merugikan tim. Lalu untuk netizen, kritiklah dengan sewajarnya saja, jangan sampai menghujat semuanya. Apa harapan kalian untuk para pemain U22? Yang sepertinya baru terbentuk kemarin, kecuali kalau Tom Haye dan kawan-kawan yang main, lalu kewalahan melawan Laos. Ya tentu itu boleh untuk dikritik keras. Dan juga kalau ada yang salahin taktik Koshin, lebih baik kita lihat dulu ya, mau itu pelatih top dunia, baik itu Jurgen Klopp, Pep Guardiola, dan Roberto Hongo yang berhasil membawa Tsubasa jadi pemain terbaik dunia. Kalau passing control pemainnya saja salah, ya mau gimana mau jalani taktiknya? Kan begitu. Jadi daripada kita menghujat, ya alangkah baiknya kita mendukung saja, dan berikan semangat kepada semua pemain dan pelatih serta official timnas Garuda kita. Lagian target utama adalah Segames 2025, dan itulah alasan PSSI tidak meliburkan liga. Dan Koshin memutuskan bahwa pemain U22 yang disokong beberapa pemain senior. Nggak usah khawatir dengan pertandingan melawan Vietnam besok. Jangan berharap banyak untuk menang, tapi pikirin dulu cara main yang benar dulu saja. Kalau mainnya benar, mau nurunin skuad jenis apapun, ya kita bisa menangkan, sesederhana itu. Ingat, kalau di Liga 1 saja kita melakukan kesalahan ataupun lalai, di level ini kalian tidak boleh gegabah. Dan Laos sudah membuktikan semua ini baru Laos dan levelnya ASEAN. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kita menurunkan pemain Liga 1 di babak 3, melawan Arab, Australia, dan Jepang. Jadi harapannya setelah ini para pemain bisa merenung, sambil menonton cuplikan pertandingan lagi, tentang kesalahan apa saja yang telah mereka buat, biar mereka sadar akan kenyataan itu. Sekali lagi tetap semangat ya. Kita sebagai supporter tetap mendoakan yang terbaik untuk tim Garuda kebanggaan kita.